pertama di bulan Sya'ban ini, yaitu bab syukur. Dan tentunya rasa syukur yang sebesar-besarnya juga kita termasuk golongan orang yang bisa melaksanakan syukur ini dengan menggunakan hati. Karena hanya orang-orang yang sudah ditalkin yang bisa, selain bisa bersyukur dengan lisan, dengan badan, dan tentunya dengan hati. Jamaah sekalian, pada kesempatan ini mari kita bertabaruk dengan huruf terakhir di bulan Sya'ban ini, yaitu huruf Nun, di mana pengarsa Abah mengartikan dan huruf Nun ini dengan kata An-Nur, yang berarti cahaya. Beliau mengatakan wal muradu bin nuri hunal Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Pada ayat ini Al-Burhan, yang dimaksud Al-Burhan adalah bukti kebenaran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kebenaran apa? Bukti kebenaran ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ditampilkan dalam sosok seorang Nabi yang begitu mulia, yang begitu baik, yang begitu dicintai oleh umatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika agama itu diturunkan, ketika Islam diturunkan, kebenaran Islam itu ditampilkan dalam sosok seorang Nabi, di mana kebenaran kepada Rasul, gelar-gelar Rasul seperti gelar Al-Amin. Nah, ini gelar Al-Amin ini diterima oleh Rasul sebelum Rasul menjadi Nabi. Dari sejak anak-anak, Rasul sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang amanah. Jadi orang-orang yang kemudian memusuhi Nabi awal-awalnya memberikan gelar ini dan masih mengakui bahwa Nabi itu orang yang sangat dipercaya. Ya. Ini sebenarnya bukti kebenaran bahwa Islam mengajarkan, Islam mendidik manusia yang sudah mengikuti ajaran Islam, maka akan seperti Rasulullah SAW, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kebaikan bagi seluruh alam. Ditunjukkan dulu, dibuktikan dulu kebenarannya, sehingga orang-orang yang tertarik dengan kebenaran-kebenaran yang sudah ada, dengan sifat-sifat Rasulullah, mereka pindah dari agama lamanya, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran atau memeluk agama Islam. Nah, burhan ini bukan hanya berlaku pada Rasulullah SAW, tapi juga berlaku pada penerusnya. Setelah beliau, Sayyidina Ali, terus sampai ke sini, sampai guru kita, Syekh Muhammad Abdullah Ghausib Al-Maslul. Kita harus meyakini bahwa apa yang gelar apa yang diberikan oleh Rasul juga berlaku untuk guru kita sebagai ahli silsilah penerus beliau. Di antaranya ini Al-Burhan. Kita harus meyakini bahwa guru agung kita, pengarsa Abawas, adalah seorang Al-Burhan. Bukti kebenaran ajaran. Bukti kebenaran ajaran Islam, bukti kebenaran ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa. Jadi kebenaran-kebenaran, kalau ingin melihat kebenaran-kebenaran ajaran TKN ini, lihat guru kita.
Maka ada istilah yang dilihat itu guru kita, bukan yang lainnya. Dengan apa bahasa apa? Menggunakan kacamata kuda. Lulus pandangan kita hanya kepada guru. Jangan melihat yang lain. Maaf sekali. Jangan melihat misalkan yang masih belum bisa ikhwan yang belum istiqomah, kiai yang belum istiqomah, wakil talkin yang mungkin belum ada yang aslinya belum istiqomah. Tetap yang kita lihat adalah guru mursyid. Kalau saya suka ada teman-teman yang mungkin baru, kemudian dia mendalami torikoh ini, istiqomah, amalia, manakib dan lainnya, ketika melihat ikhwan yang mungkin menurut dia tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan, saya jawabnya, misalnya ditanyakan, Ustadz, ini kok ikhwan ini udah lama loh, kok sepertinya tidak sesuai apa yang dibimbingkan oleh guru mursyid. Ya iya, nggak apa-apa, mereka masih belajar. Seperti kita. Mungkin kita juga di pandangan mereka seperti itu. Yang kita lihat adalah guru kita. Al-Burhan, bukti kebenaran ajaran Toriko Qadiriyah Naksabandiyah Mahasurya Sinara sampai PKN. Kalau tidak ada guru, kalau tidak ada mursyid yang menjadi Al-Burhan, menjadi bukti kebenaran ajaran ini, siapa yang kita lihat? Kalau diberikan cuma ajarannya aja. Kalau diberikan cuma bimbingannya aja, sholatnya dibimbingkan ini, terus hasil dari ajaran ini, kalau tidak ditunjukkan pada sosok seorang guru mursyid, untuk apa kita belajar? Jadi kita sudah melihat, oh bukti bahwa ajaran ini, orang yang sudah istiqomah mengamalkan ajaran ini, yaitu orang yang sudah bisa dikatakan menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang menjawab kebaikan kepada seluruh manusia. Saya pernah membaca ungkapan dari seorang mu'alaf, seorang ilmuwan dari Cambridge University. Saya lupa apa pernah saya bahas di sini atau belum. Beliau bernama Abdul Hakim Murad, seorang mu'alaf, saya agak lupa nama aslinya. Beliau asli Inggris. Pendiri Cambridge Islamic College. Beliau mengatakan, if all Muslim were Sufis, all people would be Muslim. Kira-kira terjemahannya, maksudnya adalah jika semua Muslim menjadi Sufi, semua orang Islam bertoriko, beliau mengatakan all the people would be Muslim. Maka semua manusia akan menjadi orang Muslim. Artinya, kalau Islam ini dijalankan secara kafah, diamalkan dengan secara kafah, lengkap iman, Islam dan ihsannya, ya, diamalkan ya, dengan sesuai dengan rukun-rukunnya, dengan ajaran-ajarannya, tidak menyimpang, maka jika semua Islam begini, ya, ajaran itu ya ajaran yang kafah itu hanya ajaran yang orang yang sudah bertoriko. Kalau belum bertoriko tidak kafah. Maka apabila manusia melihat Islam ini sudah kafah, orang-orang Islam menjalankan agamanya dengan kafah, maka tentunya apa kata Abdul Hakim Murad? All the people would be Muslim. Maka orang seluruh dunia ini pasti akan menjadi orang Islam. Kalau dia melihat Islamnya apa? Yang dijalankan secara kafah, yaitu iman, Islam dan ihsannya. Cuma permasalahannya, Islam ini kan tidak semua orang Islam ini menjalankan secara kafah. Banyak yang sampai iman Islam saja, ihsannya tidak melaksanakan. Mereka tidak melihat bukti kebenaran pada ajaran Islam. Tidak punya sosok seorang mursyid. Ketika para kiai dari Majelis Ulama Ciamis, Kabupaten Ciamis, melihat pernyataan-pernyataan Abah yang agak kontroversial, datang ke Sirna Rasa.
bicara dengan Abah, dijelaskan oleh Abah, mereka malah 13 orang kalau tidak salah mengikuti talqin. Ini bahwa terbukti kebenarannya. Apa yang Abah ungkapkan, apa yang Abah sampaikan, terbukti ini adalah suatu kebenaran. Ya, itu Al-Burhan. Sedikit agak jauh kita membahas Al-Burhan. Kemudian pada ayat ini ada juga kata An-Nur, cahaya. Maksud cahaya di sini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya, menjadi penerang. Kenapa Al-Quran dikatakan cahaya? Karena Al-Quran, ajaran Al-Quran, apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi penerang, menjadi cahaya, menerangi kehidupan manusia. Tidak ada di dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan dalam kehidupan dunia. Baik kehidupan dunia maupun dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, nur ini, cahaya ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Dalam ilmu fisika, ada pembahasan khusus tentang cahaya. Ada ilmu khusus yang mempelajari tentang cahaya. Jadi bagian ilmu fisika yang mempelajari cahaya ada ilmunya, namanya ilmu optik. Jadi kalau kita melihat toko kacamata itu dengan sebutan optik, ada optik melawai, ada optik ya yang terkenal ya, melawai dan lain sebagainya. Nah, optik itu adalah bagian ilmu dari ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya. Ya. Kenapa uh, optik ini menjadi nama toko kacamata? Karena proses manusia bisa melihat sesuatu bukan karena alat organ bagian mata yang lengkap ini. Ada pupil, ada diafragma, ada lensa, ada lain sebagainya. Tapi mata kita bisa melihat ini karena ada cahaya. Ada yang dipantulkan. Ya, sebagus apapun organ mata kita, kalau tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Nah, kita juga mengenal cahaya dalam tradisi Sufi, apa yang dikenal dengan Nur Muhammadiyah. Dalam kitab Sirul Asrar dijelaskan bahwa penciptaan manusia ini secara ruh, ya, yang pertama kali diciptakan adalah ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru diciptakanlah dari nur itu ruh-ruh yang lain, cahaya-cahaya yang lain. Istilah dikenal dengan Ruhul Muhammadiyah. Kalau secara jasad, secara fisik, bapak kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi secara ruh, bapak kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara ruh orang tua kita, secara batin orang tua kita, secara ruh orang tua kita adalah pangersa guru aku, pangersa abah. Secara zohir, secara jasad orang tua kita adalah orang yang melahirkan kita. Maka dalam kitab Al-Mursyidul Amin ada hadis yang berbunyi innama ana lakum kal walidi liwaladi. Sesungguhnya aku bagi kamu itu seumpama orang tua kepada anak-anaknya, kata Rasul. Jadi Rasul kepada umatnya pada saat itu, kepada sahabat-sahabat itu seperti orang tua kepada anak-anaknya. Begitu juga kita sekarang. Anak yang berlaku sekarang adalah guru agung kita, pengersa abah. Jadi bunyi hadis, innama ana lakum. Sesungguhnya anak, abah, pengersa abah. Bagi kita itu adalah seperti orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan dikatakan hakikat orang tua adalah guru. Guru mursyid adalah hakikat orang tua. Karena
orang tua zohir kita, bukan kita ingin mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua kita. Karena orang tua zohir kita adalah penyebab kita di kehidupan yang fana. Tapi guru mursyid adalah orang tua kita yang melahirkan kita bukan hanya di dunia yang fana. Ruh yang bukan hanya hidup di dunia tapi juga di akhirat. Nanti pada kehidupan yang bako, itulah guru kita yang melahirkan kita. Nah, kemudian cahaya dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Sebagaimana di antaranya ya, yang sering kita baca pada saat sholat Isyraq. Ya. Kita selalu membaca surat An-Nur. An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu yang menerangi bumi dan langit. Semua yang ada di dunia ini, sumber cahayanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik cahaya untuk hati kita, penerangan hati kita, batin kita, maupun cahaya yang menerangi alam semesta ini, jasad kita yang diwakili oleh matahari. Matahari sebagai bintang-bintang dan benda-benda ruang angkasa yang lainnya yang memiliki cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya bahwa ini bahasanya begini, maaf saya agak lupa. Allah menciptakan matahari bercahaya, wal qamara ja'ala samsa diya'a wal qamara nuro. Allah menjadikan matahari dia bercahaya, wal qamara nuro, ya. Dan bulan bercahaya. Di sini ada dua kata cahaya dalam tafsir Al-Misbah. Ya, perbedaan kata dia dengan nur ini adalah bahwa dia itu ya benda yang memiliki cahaya sendiri sebagai sumber cahaya. Dan nur dalam hal ini wal qamara nuro dan bulan bercahaya adalah benda yang bercahaya mendapatkan cahaya dari benda yang memiliki cahaya sendiri. Sebagaimana kita belajar dalam ilmu IPA bahwa bulan adalah benda yang tidak memiliki cahaya sendiri, mendapat pantulan sinar cahaya dari matahari, di mana matahari adalah salah satu bintang yang ada di antara ribuan bintang. Jadi secara fisik Allah menciptakan cahaya ini melalui matahari, kemudian disinarkan kepada kita dalam bentuk apa-apa menjadi macam-macam, kemudian menjadi ilmu, dipelajari cahaya matahari itu sebagai ilmu bagian dari ilmu fisika, elektromagnetik dan sebagai macam-macam. Dari ilmu cahaya dipelajari juga ilmu-ilmu seperti teori-teori relativitas Einstein, teori fisika kuantum. Dan dalam kehidupan sehari-hari, benda yang bergerak memiliki kecepatan tertinggi adalah cahaya. Kecepatan cahaya ketika bergerak dilambangkan dalam ilmu fisika, dilambangkan dalam huruf C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300 juta meter per detik. Jadi kecepatan cahaya adalah 300 juta meter per detik. Maka kalau benda-benda yang bisa bergerak dengan kecepatan ini atau bisa bergerak melampaui kecepatan ini, maka ini dipelajari, berlaku hukum-hukum teori relativitas Einstein dan teori-teori kuantum, di mana peristiwa-peristiwa seperti Isra dan Mi'raj ini bisa dijelaskan secara logika. Para ahli fisika bisa menjelaskan bagaimana proses atau kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadi. Kalau yang dulu dianggap sebagai suatu metafisika, sesuatu yang tidak fisik, yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, sekarang sudah bisa dijelaskan. Dengan lahirnya ilmu-ilmu seperti tadi, fisika kuantum dan teori relativitas. Nah, Al-Quran sebagai cahaya
Al-Quran menerangi kehidupan manusia. Maka orang yang membaca Al-Quran, orang yang sudah ditalkinkan, juga bisa menjadi cahaya dalam kehidupan. Ya. Kita punya guru mursyid, memberikan cahaya kepada kita. Ya. Ibaratnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya kepada matahari. Kemudian matahari bersinar, cahayanya menyinari bulan-bulan, menyinari bulan atau benda-benda langit yang lain yang tidak memiliki cahaya. Sehingga bulan pada malam hari bisa menerangi manusia yang kegelapan. Sehingga manusia menyangka bahwa, oh, bulan punya cahaya. Padahal bulan tidak punya cahaya. Begitu juga para ikhwan. Ikhwan yang sudah ditalkin, yang mendapatkan cahaya, nur dari guru mursyidnya, di mana guru mursyidnya mendapat nur dari silsilah, ahli silsilah, bahkan dari, dan terus sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus menjadi cahaya bagi orang-orang yang memiliki kegelapan. Jadi ikhwan yang sudah ditalkin itu ibaratnya seperti matahari. Dan orang yang belum ditalkin, saudara-saudara kita yang belum ditalkin, itu ibarat bulan. Benda gelap yang tidak memiliki cahaya, yang perlu cahaya dari kita semua. Alhamdulillahillazi fadolana ala kasiri min ibadihil mu'minin. Senantiasa kita diberkahi semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.